Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi gaya antaririsan atau FX, salah satu nilai yang biasa diabaikan dan masih jarang dibahas, namun selalu digunakan dalam software analisis stabilitas lereng menggunakan metode kesetimbangan batas, khususnya pada metode Morgenstern dan Price. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana sih software menggunakan fungsi FX dalam analisisnya. Pada video sebelumnya, telah kita bahas bagaimana itu general limit equilibrium dan bagaimana lambda digunakan, di mana gaya geser antar irisan itu dihitung menggunakan persamaan Morgenstern dan Price, yaitu nilai X atau gaya geser antar irisan sama dengan nilai gaya normal atau E dikali lambda dikali Fx. Maka di sini sudah jelas bahwa Fx ini digunakan untuk menghitung gaya geser antar irisan. Bila Fx 0, maka gaya geser antar irisan sama dengan 0. Kita menuju ke jenis-jenis fungsi. Dalam software komersil biasanya terdapat berbagai fungsi yang digunakan untuk analisis stabilitas lereng menggunakan metode Morgenstern dan Price. Yang paling sering digunakan itu adalah fungsi half-sine function atau fungsi setengah sinus. Kemudian ada konstan, Lippershine, trapezoid, dan specified. Namun yang secara default biasanya software menggunakan half-sine function atau fungsi setengah sinus. Bagaimana cara membaca fungsi ini? Dari grafik ini kita lihat bahwa di bagian kiri, bagian left, kiri ujung ini adalah bagian paling kiri dari bidang longsor, paling ujung di permukaan tanah, kemudian jarak X sampai bagian kanan ujung dari bidang longsor. Sedangkan arah Y ini adalah fungsi Fx yang digunakan, berkisar antara nilai 0 sampai 1. Adapun cara menggunakan fungsi ini, kita akan lihat jika kita ingin menghitung misalnya di irisan nomor 2 pada bagian kanan atau right. Di sini kita bisa hitung menggunakan persamaan sesuai pada pembahasan fundamental, yaitu E gaya geser antar irisan itu dihitung dengan gaya normal E dikali lambda kali Fx, di mana Fx ini bisa kita lihat, kita ambil jarak pada jarak X misalnya. Ini kita plot ke fungsi setengah sinus atau half-sine function, kita mendapatkan kira-kira 0,9 Fx. Nilai Fx ini kita masukkan ke dalam persamaan, sedangkan nilai lambda kita peroleh dari hasil iterasi faktor aman momen, dan faktor aman gaya sesuai pembahasan sebelumnya. Sebagai contoh di sini misalnya lambda diperoleh sebesar 0,5 sehingga kira-kira applied function atau fungsi yang digunakan itu sebesar lambda kali Fx atau 0,5 kali 0,9 atau sekitar 0,45 applied function yang digunakan. Ini adalah contoh penggunaan fungsi di mana software menggunakan cara ini dalam menghitung faktor aman lereng menggunakan metode Morgenstern Price ataupun general limit equilibrium. Sebagai contoh di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan analisis stabilitas lereng menggunakan model Toroku. Kita akan melihat bagaimana sih plot fungsi dalam software dilakukan. Kita mulai saja. Di sini saya mengimport modul Toroku untuk analisis. Kemudian di sini saya membuat material pasir dengan parameter beratisi 20, kohesi 3 kilopascal, kemudian sudut gesek 19, dan kemudian ini adalah parameter warna dan model material yang digunakan. Yang ini adalah koordinat boundary atau batas luar. Kita membuat lereng baru dengan jumlah irisan sebanyak 30. Kemudian kita melakukan pengaturan entry exit untuk bidang gelincir. Kemudian memilih metode Morgenstern dan Price untuk melakukan analisis. Kita running. Setelah dilakukan analisis, kita lakukan plot untuk melihat hasilnya. Di sini diperoleh faktor aman sebesar 0,9
dengan metode Morgan Stanley Price. Baik, pada video kali ini kita akan fokus kepada nilai fx. Sebelumnya kita akan melihat nilai lambda versus fs. Di sini dari hasil GLE plot diperoleh lambda sebesar 0,497, di mana applied function atau fx itu bisa kita lakukan dengan plot parameter seperti ini. Di sini sudah ada dua fx yang sebelumnya kita definisikan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian ini adalah sisi irisan sebanyak 31, di mana jumlah irisan 30 ditambah 1, sehingga jumlah sisi irisan itu sebesar 31. Kemudian yang warna merah adalah applied function, yaitu lambda dikalikan fx. Sebagai contoh di sini kita akan melihat untuk lambda sebelumnya kita peroleh sebesar 0,497 dari hasil iterasi. Kemudian kita ambil contoh fx sebesar 0,998. Ini adalah sisi ke-15 atau sekitar irisan ke-16 dikali dengan lambda 0,497 menjadi applied function sesuai persamaan sebelumnya. Kita running, kita peroleh applied function sebesar 0,496. Jika kita lihat pada grafik, nilainya berada di sisi irisan 16, yaitu 0,495. Kemudian, jika kita melakukan plot gaya geser dan gaya normal antar irisan, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, plot param. Maka kita akan memperoleh grafik yang warna merah ini adalah gaya normal antar irisan, sedangkan yang warna biru adalah gaya geser antar irisan. Terlihat bahwa gaya normal itu lebih besar daripada gaya geser, dan nilai gayanya cenderung mengecil pada ujung-ujung bidang gelincir. Dan terlihat pada puncak nilai atau puncak gaya itu terjadi pada pertengahan dari bidang gelincir. Kita ambil contoh dari nilai sebelumnya, kita menghitung nilai X misalnya pada sisi 15, 46,87 kN. Kita hitung menggunakan persamaan sesuai teori, yaitu nilai E atau gaya normal itu 94,52 dikali applied function, kita memperoleh gaya geser antar irisan. Kita peroleh sebesar 46,88. Nilai-nilai yang digunakan untuk menghitung faktor aman lereng dengan menggunakan metode Morgan Stanley Price ataupun General Limit Equilibrium Analysis. Teman-teman bisa mendapatkan nilai grafik ini menggunakan software komersil seperti GeoStudio ataupun Slide2 misalnya, dengan cara plot grafik. Contoh kedua, kita akan menggunakan software GeoStudio. Di sini saya menggunakan versi trial. Kita akan melihat bagaimana pengaturan fungsi itu dilakukan dalam software GeoStudio. Kita langsung define project. Kemudian di sini saya telah membuat 3 contoh. Kita akan melihat pada contoh Halfshan Morgan Stanley Price. Analysis type kita pilih Morgan Stanley Price. Kemudian di bagian side function inilah kita memilih fungsi yang akan kita gunakan. Secara default, software akan memilih Halfshan function sebagai fungsi yang digunakan. Dan jika kita running, kita dapat melihat fungsi yang digunakan dengan cara graph atau draw graph seperti ini. Saya telah membuat beberapa grafik. Misalnya di sini interslice function misalnya, interslice, kemudian interslice force, kemudian specified function, dan di sini saya memilih x atau jarak. Beginilah cara melakukan plot fungsi yang digunakan menggunakan software GeoStudio. Kemudian applied function kita bisa lihat dengan cara interslice force, kemudian applied function. Sini berdasarkan GeoStudio diperoleh applied function kira-kira sebesar 0,475. Kemudian plot lain kita bisa lihat pada gaya normal dan gaya normal.
interslice normal force, kemudian pada interslice shear force. Jika kita menggunakan fungsi yang konstan, maka sebagai contoh di sini saya menggunakan metode Morgenstern Price dan dengan fungsi konstan, maka seharusnya faktor aman dengan pengaturan ini akan sama dengan faktor aman menggunakan metode Spencer tanpa pengaturan fungsi. Di mana kita ketahui bahwa fungsi Spencer menggunakan fungsi konstan sebesar 1 sesuai asumsi Spencer. Jika kita menggunakan konstan untuk Morgenstern Price, maka seharusnya nilai faktor aman diperoleh sama. Kita akan coba melihatnya. Di sini faktor aman sebesar 0,975 untuk Morgenstern Price, sedangkan untuk Spencer diperoleh sebesar 0,975. Jika kita melihat fungsi yang digunakan untuk constant function menggunakan Morgenstern Price, kita akan melihat bahwa fungsi yang digunakan itu konstan sebesar 1 untuk semua jarak. Baik, demikian video kali ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.